Banyak orang bisa bikin event, tapi nggak semua bisa bikin bisnis event yang sustainable. Kalau cuma bikin acara, mungkin lu bisa survive sebentar. Tapi kalau lu pengen jalan panjang, pengen jadi I.O. yang nggak cuma kuat, tapi juga punya positioning yang jelas, lu butuh pondasi bisnis yang solid. Dan salah satu framework terbaik buat bangun pondasi itu adalah bisnis model Canvas. Sering banget I.O. baru mikirnya cuma soal dapat project, eksekusi event, dapat bayaran, selesai. Tapi pertanyaannya, gimana kalau project lagi sepi? Gimana kalau kompetisi makin ketat? Nah, supaya bisnis lu nggak gampang goyang, lu butuh struktur, lu butuh alur kerja, dan lu butuh model bisnis yang jelas. Di episode ini, gue bakal kupas tuntas gimana bikin bisnis model Canvas khusus buat I.O. Plus alur kerja bisnis yang harus lu pahami sejak awal. Bisnis model Canvas, kalau lu pahamin, itu akan ada 9 kolom yang harus lu bener-bener isi sesuai dengan apa yang lu akan jalanin. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah value proposition. Apa nilai utama I.O. lu? Di bisnis I.O., value proposition itu adalah alasan kenapa klien harus milih lu dibanding I.O. yang lain. Apakah karena lu punya ide kreatif yang nggak biasa? Apakah karena lu terkenal on time dan detail? Atau karena lu punya network vendor yang luas dan bisa kasih harga kompetitif? Ingat, di industri event, semua orang bisa bikin acara. Tapi nggak semua orang bisa deliver value-nya. Makanya, definisiin value lu dari awal. I.O. yang sukses biasanya punya positioning yang kuat. Misalnya, fokus ke corporate event, brand activation, atau festival music. Yang kedua, customer segments. Siapa target klien lu? Jadi banyak I.O. itu gagal karena targetnya terlalu luas. Sama seperti bisnis yang lain sebenarnya. Semua nggak bisa diambil. Jadi lu benar-benar harus punya target market yang benar-benar clear. Supaya branding lu itu benar-benar jelas. Kalau lu mau bangun pondasi bisnis yang kuat, tentuin dulu siapa target klien lu. Apakah corporate yang rutin bikin event internal? Apakah brand kayak misalkan FMCG yang rajin bikin activation? Atau mungkin pemerintahan yang sering bikin sosialisasi program misalkan. Dengan customer segment yang jelas, lu bisa lebih fokus dalam strategi marketing dan service delivery. Yang ketiga, channels. Bagaimana cara lu menjangkau klien? Channel di sini bukan cuma soal marketing ya, tapi juga cara lu komunikasiin value lu. Apakah lewat sosial media kayak Instagram, TikTok, atau LinkedIn gitu ya? Apakah lewat pitching tender atau lebih fokus ke networking dan rekomendasi mulut ke mulut? Itu juga efektif. I.O. yang baru mulai biasanya kuat di circle terdekat dan networking. Tapi seiring waktu, lu butuh channel lain yang lebih scalable. Jadi kayak digital marketing dan portfolio online, itu bener-bener harus lu manfaatin sebaik mungkin. Jadi pastiin channel lu nggak cuma satu, tapi diversifikasi. Kolom nomor 4, customer relationship. Bangun hubungan bukan sekedar proyek. Event itu bisnis highly relational. Jadi sekali lu bikin klien lu puas, kemungkinan besar mereka pasti akan repeat order atau refer lu ke network mereka. Makanya relationship building harus jadi strategi utama. Bukan cuma pas pitching, tapi juga setelah event selesai. Lu harus terus follow up, kasih laporan post event, bahkan sekedar ucapan terima kasih. Itu benar-benar bisa bikin hubungan lu sama klien bisa jadi jangka panjang. Ingat ya, di industri ini, reputasi dan trust adalah modal terbesar dan modal utama. Nomor 5, revenue streams. Kalau ini kita bicara dari mana uang I.O. mengalir. Jadi revenue I.O. itu sebenarnya nggak cuma dari fee organizing atau fee management. Ada banyak modelnya. Jadi misalnya manajemen fee, itu dari total biaya event. Atau misalkan lu bisa dapat keuntungan dari vendor atau creative fee untuk konsep dan desain. Bahkan partnership revenue, kalau lu kolaborasi sama sponsor, itu juga menjadi bagian dari revenue stream lu. Jadi semakin kreatif revenue stream lu, semakin sustainable bisnis I.O. Jadi jangan terlalu terpaku cuman ke satu model revenue. Kolom nomor 6, key resources. Apa aset penting I.O? Jadi buat I.O, resources utama bukan cuma sekedar kantor atau peralatan. Jadi yang lebih penting itu adalah tim, network vendor,
dan intellectual property atau ide kreatif kalau misalkan lu punya event inisiasi. Jadi kalau lu masih kecil, lu mungkin nggak punya banyak aset fisik, tapi lu bisa mulai dengan tim kecil yang agile dan vendor pool yang solid. Jadi resource lu ini itu benar-benar bisa menentukan kapasitas event yang bisa lu handle. Yang ketujuh, key activities. Apa aktivitas utama I.O.? I.O. itu punya core activities, yaitu pitching, konsep kreatif, project management, koordinasi vendor, dan eksekusi event. Jadi semua aktivitas ini harus dikelola dengan workflow yang jelas. Makanya, lu harus bikin alur kerja standar. Itu penting. Jadi mulai dari brief, konsep, budgeting, produksi, eksekusi, post-event report, itu benar-benar harus dibikin. Dengan workflow ini, bisnis lu itu benar-benar akan jadi lebih terstruktur. Jangan asal jalan-jalan aja. Kolom 8, key partnership. Vendor adalah partner, bukan sekedar supplier. Jadi I.O. nggak bisa kerja sendirian. Vendor adalah partner penting. Mulai dari lighting, sound system, venue, catering, sampai talent itu juga masih jadi part of vendor. Jadi lu harus bangun hubungan baik dengan vendor. Mereka benar-benar bisa bikin lu dapat harga lebih kompetitif, prioritas layanan, bahkan support di saat-saat darurat. Partnership lain yang penting adalah komunitas industri. Jadi lu harus gabung asosiasi industri, gabung komunitas event. Lu benar-benar bisa dapat leads, bisa dapat insight, bisa kolaborasi, dan pasti akan punya banyak keuntungan ketika lu gabung dengan komunitas-komunitas tadi. Kolom terakhir, kolom nomor 9, cost structure. Pahami pola biaya lu. Bisnis I.O. itu high cost. Lu punya fixed cost kayak gaji tim, operasional kantor, dan marketing. Plus variable cost. Jadi setiap kali ada event, kayak seperti bayar vendor, dekorasi, dan produksi. Kalau lu nggak ngerti struktur biaya lu bisa kejebak di pricing yang salah. Bisa jadi lu dapat project besar, tapi marginnya tipis banget karena salah hitung. Makanya lu harus benar-benar paham cost structure itu pondasi penting supaya bisnis I.O. lu tetap sehat. Bangun I.O. itu bukan cuma soal punya tim dan bikin acara. Lu butuh pondasi bisnis yang solid. Jadi dengan bisnis model Canvas, lu bisa lihat jelas siapa target klien lu, apa value utama lu, dan gimana lu dapat revenue dari aktivitas bisnis lu. Dan benar-benar bisa dipahamin sampai gimana lu ngatur cost-nya. Event itu bukan cuma soal acara sehari-hari, tapi bisnis jangka panjang. Build it like a real business, not just project. Kalau lu ngerasa episode ini insightful, jangan lupa klik subscribe, kasih like, dan share ke teman-teman lu yang lagi bangun I.O. juga. And if you wanna discuss deeper about I.O. business model, feel free drop your comment. Thank you for watching and see you in the next episode.